Halo Sobat Rimba, kembali lagi bersama saya Willy Arya Chandra. Nah, kali ini kita berada di sesi Lentera, berita seputar dunia usaha kita. Nah, kali ini saya berada di Mojokerto, Jawa Timur. Kita akan belajar bagaimana cara mengolah bambu, kerajinan bambu tersebut. Nah, penasaran? Ayo kita lanjut. Nah, teman-teman Sobat Rimba, yang kita ketahui itu di hutan itu namanya ada hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Nah, kali ini kita akan menggali ilmu tentang hasil hutan bukan kayu. Yang salah satu komoditasnya itu yaitu bambu. Nah, kali ini kita akan menuju ke salah satu pengrajin namanya Pak Masrukan. Nah, beliau itu sebelumnya jadi pelukis dan sekarang beliau itu fokus di pengrajin bambu yang berada di wilayah Mojokerto. Ayo kita samperin Pak Masrukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo Sobat Rimba. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Masrukan. Bener Pak? Iya. Masrukan. Nah, boleh tahu ini wilayah Mojokerto di kecamatan apa ya Pak? Kecamatan Gedek, desanya Ngares Kidul. Ngares Kidul. Iya. Nah, untuk Bapak sendiri itu apa dari awal sudah menyukai kesenian seperti ini apa bagaimana Pak? Latar belakang saya memang pelukis. Sejak muda saya memang hobi melukis. Jadi saya sebagai profesi pelukis itu mulai umur 23. Jadi sudah 30 tahun bergelut di dunia seni. Berarti dari awalnya melukis ya Pak? Iya. Yes. Nah, untuk terinspirasi dari mana Pak? Dari awalnya melukis yang Bapak senangi tadi, terus sampai yang kayak bambu seperti ini. Oh, gini. Ceritanya bagaimana? Tahun 2019 pas COVID itu ya, Iya. ada pandemi. Saya mencoba kan kegiatan seringkali kan di rumah ya. Iya. Kemudian saya melihat potensi di Desa Ngares ini kan bambu itu melimpah, tapi belum termanfaatkan dengan maksimal. Iya. Kemudian saya mikir gitu, pikir bikin apa ini. Kemudian cobalah saya iseng-iseng, otak-atik ada tumbler nggak fungsi ya, berguna di tempat sampah malah saat itu. Kemudian coba saya otak-atik, saya cover dengan bambu. Kemudian jadi saya share di media, kok jelalah gitu ya, jelalah pihak pimpinan di Indosat. Iya. Respon, sangat berespon sekali, kemudian langsung order ratusan tumbler saat Berarti itu. produk pertama tumbler berarti ya Pak? Iya, Tumbler. tumbler itu. Itu untuk contoh sendiri apa melihat dari YouTube apa dengan imajinasi sendiri atau bagaimana? Malah saya mencoba itu nggak belajar sendiri. Belajar sendiri, malah setelah dapat order itu ya, malah saya mencoba cari di luar negeri referensi dari macam-macam tutorial di YouTube itu. Malah setelahnya saya bikin Baru kepikiran yang kepikiran. Kemudian berkembang dari mulai bentuk yang kaku sampai sekarang saya membuat inovasi yang mungkin masih satu-satunya. Nah, untuk bambunya sendiri Pak, apa semua bambu tadi Pak? Bambu apa saja gitu? Alhamdulillah saya ini berusaha memanfaatkan apapun jenis bambu. Mulai kalau di sini ya, yang ada kan bambu ori, kemudian bambu Jawa, cuma itu saja. Itu saya manfaatkan mulai dari batang sampai ranting bisa manfaat, seperti halnya ini ya.
Iya, Ini Pak. saya bikin dari ranting bambu Dari ranting. bisa jadi pulpen. Gitu. Ini covernya dari full Iya, bambu ya, Pak? iya. heeh. Ini dari bambu. Ini ranting, ranting bambu. Iya, benar. Ranting benar, bambu. Nah, Yang sementara ini belum termanfaatkan ranting-ranting bambu. Alhamdulillah sekarang sudah jadi pulpen cantik. Iya. untuk dari semua jenis kerajinan bambu Iya. yang Bapak buat ini yang paling Yang banyak laku keras, minatnya? yang paling banyak minatnya ini tumbler, kemudian mau ini memang best sellernya di situ karena untuk sifatnya kan available kan. Nah, event untuk souvenir ya, gitu untuk ya. souvenir ya. Terus ini juga pulpen. Nah, pulpen seperti ini banyak peminatnya. Beda ya bentuknya, Pak. Beberapa perusahaan ada, diantaranya yang kemarin dari Jakarta ya, perusahaan kaos dari Jakarta, kemudian beberapa BUMN, Pertamina, terus PT Semen Indonesia, Semen. iya, kemudian dari Freeport, dari Vale juga ada, Maksudnya pulpen gitu ya, Pak? tumbler dan Tumbler. mo. Oh, dan mau. Kemudian ya dari instansi juga. Alhamdulillah sudah ke hampir seluruh pulau di Nusantara ini. Luar biasa berarti. Iya, alhamdulillah. Ya. Untuk sementara ini Bapak sebagai pengrajin bambu, untuk lukisnya sendiri bagaimana, Pak? Apa masih berkembang gitu? Oh, terus Terus ya sampai saat memang ini? background saya memang pelukis. Iya, sampai hari ini pun saya melukis. Ini tetap ini pesanan dari Jakarta. Ya. Jadi saya tidak pernah berhenti untuk berinovasi baik di dunia seni lukis ataupun di kerajinan. Nah, sekarang saya memang betul-betul memanfaatkan bambu. Konsentrasi saya saat ini di bambu. Sebagai bisa dikatakan wirausaha lah. Nah, kan otomatis ada resiko, Pak. Nah, dari resiko yang Bapak jalani dari awal mulai sampai sekarang itu dalam mengolah bambu ini, Pak? Kebetulan kalau resiko itu sangat minim sekali karena apa ya? Untuk modal pun minim sekali karena di sini kan melimpah bahan bambu ini melimpah. Kemudian tenaga kerja gitu ya. Iya, Pak. Saya bisa merekrut para tetangga, teman-teman yang belum dapat kerjaan kita berdayakan. Hampir kalau kendala-kendala masalah teknis, masalah produksi atau yang tidak ada. Jadi alhamdulillah ya belum menemukan kendala. Iya. Jangan sampai ya. Iya. Cuma gini, Iya, Pak. ada kendala ketika musim penghujan. Iya. Ini kendalanya kan untuk memproses ini kan harus kering betul. Iya. Kering betul sampai 16-17% lah kekeringannya supaya tidak sampai jamuran. Nah, untuk stok bahan kalau untuk musim penghujan dibutuhkan memang oven. Alat oven untuk mengeringkan bambu ini memang kami belum ada tapi masih kapasitas kecil sekali, sederhana sekali ya. Tapi untuk sementara pesan-pesanan yang ada itu masih manual ya, dari cahaya matahari untuk Iya begitu. Ya. Mengandalkan matahari, matahari. Berapa lama, Pak, dari kayak habis nebang sampai dia bisa diolah, dikeringkan itu berapa lama? Kalau sampai 16-17% ya lama, sampai sebulan. Sebulan? Iya, sampai sebulan. Pernah saya mencoba, kekeringannya masih mungkin 20-30%. Kayaknya kering, tapi ada di tempat lembab itu jamur, risiko jamur. Iya.
sangat 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 penting. Mungkin nanti kita bisa lihat bahan bakunya ada di belakang rumah ya? Ada belakang rumah. Kita bisa lihat bahan baku nanti Ada. bisa sedikit lah cara pengolahannya Ya, seperti apa. sekarang. Boleh? Monggo. Nah, ini adalah pemrosesan kerajinan bambu tadi. Ini sepertinya untuk bahan pembuatan muk tadi ya. Ini untuk pembuatan muk tadi, dan ini adalah alat-alat bahan-bahan yang sedang disimpan atau dikeringkan oleh Pak Masrukan tadi, supaya apa? Untuk dikeringkan supaya tidak berjamur. Nah, gitu teman-teman. Nah, Sobat Rimba, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pengolahan bambu tadi, dan kita sudah tanya jawab juga dengan Pak Masrukan. Nah, kita pamit undur diri. Bagi Sobat Rimba semuanya yang berada di wilayah Mojokerto maupun di luar Mojokerto yang ingin berkunjung atau melihat langsung proses, ataupun ya bagi pecinta-pecinta kesenian bisa berkunjung di tempat Pak Masrukan di desa Ngares Kidul. Nah, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Mungkin saya dan teman-teman bisa pamit undur diri. Terima kasih sudah men-sharing ilmunya, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak.